Kalau kalian merasa sedang berada di titik terendah dalam hidup, maka video ini untuk kalian ya. Jadi titik terendah itu definisinya macam-macam. Ada orang yang titik terendahnya itu karena dikejar sama debt collector. Secara keuangan susah banget. Dia ngambil pinjol, pertama bisa bayar tapi lama-kelamaan nggak bisa bayar. Terus sekarang di posisi yang sangat susah karena pendapatannya itu nggak bisa tutup pinjaman yang dia ambil ya dari online. Kemudian ada juga yang karena keluarganya berantem, pasangan selingkuh dan dia cerai dan dia pikirannya benar-benar bingung ya, hancur gitu ya, dan ngefek sampai ke dia punya pekerjaan ataupun bisnis. Ada juga yang karena bisnisnya tadinya bagus, kemudian kondisi dari luar ada yang tiba-tiba terjadi seperti COVID dan dia harus menutup bisnisnya pilot, macam-macam ya titik terendah orang dalam hidup. Di sini saya akan jelaskan ya apa yang perlu kalian pahami dan kemudian apa yang harus dilakukan untuk bisa keluar dari titik terendah tersebut. Dan satu hal yang kalian perlu ketahui ya, terkadang memang titik terendah dalam hidup itu mungkin memang itu jalan keluar untuk membuat kamu menjadi orang yang lebih baik lagi. Nggak ada jalan lain. Titik terendah ini adalah satu-satunya cara untuk mengubah kamu menjadi orang yang lebih baik. Supaya sadar diri dan kedepannya masa depan kamu lebih baik. Ada orang-orang yang seperti itu. Karena dia ngomongin dia nggak mau dengar. Ya, dihina dia juga nggak berubah. Sampai di titik dia benar-benar hancur, di titik terendah baru dia nyadar dan dia berubah. Nah jadi ini sesuatu yang kalian harus paham dulu nih ya. Kadang memang titik terendah itu yang bisa mengubah seseorang menjadi ke arah yang lebih baik. Nah kalau kalian baca biografi, banyak orang-orang besar di dunia itu mereka mengalami titik terendah dalam hidup. Yang dimana di titik terendah itulah terjadi perubahan yang dahsyat gitu ya. Dia akhirnya menjadi orang dengan karakter yang luar biasa. Dan akhirnya jadi sukses. Di sini saya akan ngomongin 5 hal yang akan membantu kalian untuk keluar dari titik terendah tersebut. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe, bisa subscribe ya guys di bawah supaya nanti kalau misalnya ada video baru bisa muncul di home kalian. Yang pertama, refleksi diri. Jadi hal pertama yang kalian harus lakukan adalah refleksi diri. Kalian ambil kertas dan tuliskan semua yang ada di dalam pikiran kalian. Ditulis ya, bukan diketik. Karena kita sekarang semuanya kebiasaan ketik, saya pernah ngetes ini, hasilnya berbeda. Kalian tulis. Jadi semua yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan, problemnya apa, terus yang kalian lakukan apa, dan kenapa kalian bisa dapat problem itu, kenapa bisa sampai di titik terendah ini. Tulis dengan detail. Kalau misalnya karena judi, ya tulis. Ya karena saya berjudi. Kesalahannya adalah saya tidak stop. Kalau misalnya karena partner bisnis yang salah, ya berarti kesalahannya memilih partner bisnis. Ya, pada saat memilih, ada hal-hal yang tidak kalian lihat. Atau misalnya kalau misalnya keluarga bercerai, kalian melakukan suatu kesalahan, ya tulis karena melakukan satu kesalahan ini. Gitu. Jadi intinya ditulis dulu semuanya supaya tercurahkan keluar dan pikiran menjadi lebih jernih. Karena kalau misalnya kita nggak keluarin, pikirannya mumet. Kita mau mikirin solusi juga mumet karena semuanya tertumpuk di dalam kepala. Jadi tuliskan semuanya di atas kertas supaya kita bisa lihat dengan jelas permasalahannya apa, sampai dengan sekarang itu karena apa. Setelah semuanya ditulis dengan jelas, baru kita refleksi diri. Kita akui kesalahan itu adalah di tangan kita. Semuanya itu bisa menjadi seperti ini karena yang kita lakukan. Itu kalian harus akui. Ya, semua hal terjadi ke kita itu karena kita yang lakukan. Bahkan sampai dengan emosi yang kita rasakan ya. Misalnya kita diputusin sama pasangan gitu ya. Sebatas pacaran misalnya. Tapi sampai sedih, sampai nangis, sampai kerjaan semua hancur. Itu karena diri sendiri juga. Nggak bisa kontrol emosi. Kalian harus mengakui bahwa kondisi kalian yang sekarang itu adalah kesalahan kalian sendiri. Nah kalau misalnya kalian ada orang dekat yang bisa kalian curhat untuk cerita, boleh ya setelah kalian tulis, kalian sudah merasa lega, sudah refleksi diri, ketemu dengan orang, coba ceritakan. Berikut dengan pembelajaran kamu apa, kemudian ke depannya apa yang perlu dihindari supaya nggak seperti ini lagi masuk ke dalam problem yang sama. Intinya supaya unek-uneknya keluar dulu. Jadi tahap paling pertama ini refleksi diri, kita mengeluarkan semua unek-unek yang ada di dalam pikiran ke dalam bentuk tulisan ataupun curhatan ke orang lain. Ya orang-orang dekat yang mungkin bisa menjadi pendengar kita. Kemudian yang kedua adalah mengkontrol apa yang bisa dikontrol. Jadi saya selalu sampaikan berulang-ulang ya, di dalam masalah apapun yang kita alami, itu selalu ada dua hal. Satu hal yang kita bisa kontrol, yang memang bisa kita lakukan sesuatu untuk merubahnya. Satunya lagi yang memang kita nggak bisa kontrol. Nah, kita harus fokus ke yang kita bisa kontrol. Misalnya apa nih? Kalau misalnya kalian ngambil pinjaman online dan kalian sekarang dikejar sama tukang tagihnya, debt collectornya, yang bisa dikontrol apa? Yang kalian lakukan. Mencari kerjaan untuk dapat uang tambahan untuk bayar, meminjam uang ke teman mungkin untuk bisa bayar dulu, nanti baru balikin ke teman, dan sebagainya. Yang nggak bisa dikontrol apa? Ya orang itu ngejar kita. Jadi kalau kita pikirin terus, orang itu ngejar kita, nagih hutang, terus kebawa ke arah yang nggak bisa dikontrol.
yang nggak akan berubah apa-apa. Yang terjadi adalah energi kita terkuras, fokus kita terkuras, jadi buyar semuanya. Hidupnya jadi kacau. Ya sama juga dengan partner bisnis. Misalnya pecah dengan partner bisnis. Partner bisnis mulai bisnis yang sama, terus berantem. Yang kita bisa kontrol apa? Ya kita mau ke depannya seperti apa sama dia. Ya misalnya dia jalan sendiri dengan merek berbeda atau dia jalan sendiri dengan merek sama, kita pakai merek yang berbeda. Semua yang bisa kita kontrol itu pasti ada. Kalau kita benar-benar renungin. Yang nggak bisa dikontrol apa kalau dalam konteks partner bisnis? Ya misalnya dia udah mulai bisnisnya sendiri. Dia tiba-tiba udah jalan ya. Dan dia misalnya sangat agresif gitu mengikuti produk yang sama yang dijalanin bersama dengan kalian sebagai partner bisnis. Itu nggak bisa dikontrol. Dia udah jalanin ya udah. Kita fokusnya ke yang bisa dikontrol. Memang ini gampang di ngomongin ya, tapi di prakteknya susah. Makanya saya selalu mengingatkan ya, ingat-ingat lagi. Yang bisa dikontrol apa? Fokusnya ke yang bisa dikontrol aja. Dan satu hal lagi yang bisa dikontrol adalah membuat rencana. Misalnya kalian dikejar debt collector, ya buat rencana gimana cara bayarnya. Cara misalnya, kalian bisa bayar dalam 6 bulan gimana? Oh minjam. Cara kedua apa? Oh kerja. Cara ketiga apa? Terus kalian tuliskan satu persatu. Itu pasti kalau kalian benar-benar niat tulis untuk membuat rencana, pasti bisa. Yang penting benar-benar dibuat. Kemudian yang selanjutnya, hindari orang yang negatif. Ingat ya, kalian harus kontrol untuk diri kalian itu tidak terekspos dengan orang-orang yang negatif. Yang negatif itu gimana? Misalnya, kalian lagi susah nih. Pas kalian lagi susah, ketemu orang, dia malah tambah buat kalian sedih. Tambah buat kalian hilang motivasinya. Ya lu sih begini. Ya lu emang pantas begini karena lu begini. Nah, orang-orang ini kalian harus hindari. Supaya apa? Supaya kalian terjaga fokusnya untuk keluar dari titik terendah tersebut. Karena semakin kalian terekspos dengan orang-orang yang negatif ini, walaupun kalian merasa nggak kena efek ya, itu secara alam bawah sadar nanti bisa masuk. Jadi kalau bisa, hindari orang-orang yang negatif. Kemudian pastikan fisik kalian sehat ya. Jangan sampai karena kalian berada di titik terendah dalam hidup, kalian nggak peduli semuanya ya. Makan berantakan, sembarangan, kemudian nggak olahraga, sama sekali nggak melakukan apa-apa, main game aja. Saya tahu tuh ya, di tahun 2020 ada orang-orang yang seperti gitu ya, orang yang saya kenal gitu ya, hidupnya lagi susah ya karena dia bisnisnya tiba-tiba hancur. Dia benar-benar lupakan segalanya, main game sampai berbulan-bulan, dan makannya berantakan, berat badannya naik berkilo-kilo sampai sakit. Nah itu kan salah. Malah yang paling penting adalah pastikan fisiknya sehat dulu. Karena ketika kita sakit, yang kita inginkan itu cuma satu, sembuh. Kita lupa dengan yang lain. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kok. Udah berada di posisi lubang malah tambah parah kalau kita sakit. Jadi jangan sampai kita sakit. Makannya tetap sehat, tetap olahraga, tetap jalan ya, dan tetap gerak terus. Ya jangan buang-buang waktunya jadi nonton drakor atau main game, jangan. Tetap pastikan fisik sehat, jaga. Kemudian hal yang ketiga adalah kalian harus bisa mengambil keputusan yang sulit. Kalau kita berada di titik terendah, jangan sampai kita ngambil keputusan itu terlalu lama. Ya banyak orang yang karena dia nggak enakan, dia ngambil keputusan sangat lama. Contohnya apa? Di tahun 2020 pada saat COVID terjadi, saya tahu ada seorang pebisnis yang tiap bulan dia ngegaji karyawannya itu sekitar 30 jutaan lebih sampai 40 juta, tapi dia karena nggak enak dengan karyawannya, ya dia nggak pecat sama sekali, dia nggak lay off, kasih karyawannya kerja di tempat lain misalnya yang mungkin ada lowongan pekerjaan. Pendapatan bisnis dia lagi turun tuh sampai nol. Dia tahan itu sampai 2022, 2023, dan akhirnya pada saat duitnya dia benar-benar nol, baru dia lepas. Padahal di tahun 2020 dia sudah tahu dia bisa tuh lepas aja supaya uang sisanya dia bisa pakai buat hidup, bisa bertahan hidup dulu gitu. Tapi akhirnya uangnya habis ya karena dia nggak enak gitu. Dia nggak mengambil keputusan yang sulit ketika hal itu terjadi. Nah, jadi kalian harus bisa ya di dalam titik terendah ini belajarlah untuk mengambil keputusan yang sulit. Ya misalnya hal sesimpel kalau kalian punya pacar ya, pasangan kalian toksik, harus bisa ambil keputusan sulit. Secara rasional pikirkan, ini toksik nggak bagus nih ke depan, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Mau nggak dengan orang ini? Kalau nggak mau, udah, ambil keputusan sulit itu. Aplikasi judi juga sama. Kalau masih ada di handphone aplikasinya, itu nggak bakal lepas. Pasti kalian pakai terus. Harus ambil keputusan sulit. Delete. Langsung lakukan sekarang juga, gitu. Dan jangan malu untuk minta bantuan orang. Kalian ingat, pantang ya, kalau kita mau sukses itu nggak boleh gengsi, minta bantuan orang. Kalau emang butuh untuk bantuan orang, datanglah ke orang tersebut. Kalian tahu cerita dari Steve Jobs di tahun 97, pada saat Apple diambang kebangkrutan, kalian bisa Google ya. Itu dia datang ke Bill Gates, minta duit ratusan juta dolar untuk diinjek ke Apple. Untuk bantu supaya dia keluar dari kebangkrutan itu, si Apple-nya.
Bayangin kalau misalnya Steve Jobs tipenya yang gengsi-gengsi gitu, nggak berani minta bantuan dari orang, ya udah nggak bakal ada Apple yang sekarang. Gitu. Jadi kalau kita berada di titik terendah, jangan malu minta bantuan sama orang. Banyak orang baik di luar sana. Kalau ada yang nolak, nggak apa-apa. Ada kok orang yang mau bantu, pasti ada. Karena di luar sana memang ada orang baik. Dan keputusan sulit yang kalian ambil ini, kalian ingat, itu akan membentuk karakter kalian. Banyak orang yang menjadi karakter yang sangat kuat gitu ya, karena dia mengalami banyak hal buruk di dalam hidupnya dan dia mengambil banyak keputusan yang sulit. Jadi kalian harus pandang pengambilan keputusan ini akan membentuk karakter kalian. Kemudian selanjutnya, yang keempat itu adalah pandang hidup ini seperti permainan. Jadi ini filosofi saya ya, saya melihat hidup ini seperti permainan. Kita di dalam permainan. Mungkin kalian melihatnya dengan berbeda ya. Tapi kalau kalian di sini yang main game, misalnya kalian main game seperti Counter-Strike yang first person view, kita lihatnya langsung dari kepalanya si karakter itu, ya saya melihatnya hidup ini seperti itu. Kita berada di dalam satu badan, sementara sekitar 80 tahun, dan kita bisa melakukan apa aja di dunia ini, ya. Kita bisa bikin kontribusi yang baik, dan kita bisa menikmati semua sensor yang kita miliki, misalnya lihat pemandangan, jalan-jalan, makan enak, dan waktunya singkat, dan ini adalah permainan. Jadi mulailah untuk melihat dunia itu adalah sebenarnya sebuah permainan. Dan kalau misalnya kita kalah, ya coba lagi. Berarti ada sesuatu yang salah yang kita lakukan, yang kita perlu pelajari. Itu kan kalau permainan seperti itu ya. Misalnya kalian main Tetris, kalah nih di ronde 1, yang kecepatannya masih lamban. Oh kenapa kalah ya? Pelajari, oh kalah karena numpuk sampai atas. Ronde 2, ronde 3, lama-lama kalau udah sering, lama-lama kita paham cara mainnya. Dan kalian bisa coba untuk baca biografi orang besar ya, seperti Khairul Tanjung, Tahir, atau pendiri Nike, Philip Knight. Baca coba biografi dari orang-orang besar. Mereka itu kok di posisi yang rendah dalam hidup, jadi nggak cuman kalian. Seperti yang tadi saya katakan ya, orang-orang besar itu, mereka banyak yang karakternya itu terbentuk ketika mereka benar-benar jatuh. Misalnya Pak Tahir, kalau kalian baca bukunya ya, Pak Tahir itu cerita di umur 30-an, dia ada bikin bisnis showroom, showroomnya bangkrut, pada saat bangkrut dia nggak bisa bayar hutang bank, dia kerja dulu di pabrik garment kalau nggak salah. Bayangin, seorang pemilik bisnis yang bisnisnya lumayan besar bangkrut, dia mau loh kerja dulu. Karena dia kontrol yang dia bisa kontrol. Dan dia benar-benar fokusnya itu menyelesaikan masalah dia di saat itu ya. Mungkin untuk membayar hutangnya ya. Setelah itu ketika ada opportunity lagi, dia akhirnya memulai Bank Maya Pada ya dia lakukan. Gitu. Jadi pandang hidup ini seperti permainan. Kalau misalnya kita berada di titik terendah itu adalah bagian dari permainan. Berarti kita harus mengkoreksi sesuatu yang kita lakukan. Yang dimana situasi kita ini adalah hasil dari apa yang kita lakukan. Kemudian yang kelima adalah bersedekah dan berdoa. Jadi channel ini bukan channel agama ya, tapi saya hanya menyampaikan dari pengalaman saya pribadi dan hasil analisa saya dari orang-orang yang saya kenal dan juga banyak orang-orang besar di luar sana sampai dengan Elon Musk ya. Terkadang orang itu bisa susah karena dia kurang sedekah dan kurang berdoa. Ya ini setiap orang mungkin punya kepercayaan yang berbeda-beda ya, tapi kalian bisa coba lakukan karena ini sesuatu yang saya percayai juga ya, apapun agamanya. Saya pernah juga cerita tentang keajaiban sedekah ya, yang ada orang dia proyeknya sulit, dia nggak pernah bersedekah sebelumnya, terus tiba-tiba dia lihat ada satu pengemis datang pas dia lagi makan di Jakarta Barat, kemudian dia tanya, anak itu orang tuanya mana, dia bilang sakit di rumah, datengin rumahnya, dia bantu, dia bayarin biaya sekolah, kasih makan, berbulan-bulan, tiba-tiba dia dapat proyek besar seumur hidup dia. Terus ada lagi orang yang ketemu nenek-nenek tua di jalan, yang jalannya susah banget, terus dia kasih tongkat supaya nenek itu bisa jalan, tiba-tiba dia dapat tawaran pekerjaan yang jauh lebih baik gajinya dari pekerjaan yang dia ada sebelumnya. Kalau secara hukum alam ya, secara fisika kita mau bedah ini keajaiban sedekah ini, menurut saya ini seperti hukum timbal balik ya, hukum tarik-menarik. Kayak misalnya hukum gravitasi, kan gravitasi itu memang ada ya. Jadi ini juga sama. Kalau misalnya kita melemparkan sesuatu ke alam yang sifatnya positif, itu akan balik ke kita berlipat ganda. Kalau kita lempar sesuatu ke alam yang sifatnya negatif, itu akan balik ke kita berlipat-lipat ganda juga negatif. Jadi kalau kita bersedekah, maka hal-hal yang positif bisa datang di hidup kita. Dan saya pribadi juga sudah menjalankannya ya, rutin dari tahun 2017 ya, saya sudah cukup lama ya, lebih dari 7 tahun, dan perubahannya memang banyak sekali. Ya banyak hal-hal yang kita kalau secara logika nggak kepikiran itu terjadi. Jadi kalian bisa coba ya untuk mulai untuk bersedekah, dan bersedekah itu nggak harus dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk waktu ya, bisa juga dalam bentuk barang ya. Jadi kalau misalnya ke yayasan, panti asuhan, kita bisa kasih beras, kasih makanan ke orang-orang yang memang membutuhkan. Dan jangan pernah mengharapkan timbal balik, itu intinya ya. Jadi ini yang saya pelajari juga ketika bersedekah, rasakan perasaan ikhlas itu di dalam perasaan kalian. Jadi jangan mengharapkan timbal balik, rasakan perasaan ikhlas, perasaan senang ketika membantu orang lain. Kemudian selain bersedekah juga lakukan
doa ya. Apapun kepercayaannya, saya percaya kalau doa ini membantu, apalagi kalau berada di titik terendah dalam hidup, sama seperti saya lebih dari 8 tahun yang lalu, saya juga berdoa ya. Dan berdoa itu, kalau dari pandangan saya paling oke itu di malam ataupun subuh. Kenapa? Karena kalau malam, ya vibrasi energinya itu nggak rame ya, karena orang-orang kebanyakan tidur dan kita juga bisa lebih fokus gitu. Jadi kalian bisa coba lakukan juga ya. Doa secara rutin yang dimana kalian juga bersyukur dengan kondisi kalian yang sekarang yang mungkin orang lain ada yang lebih parah dari kalian dan kalian berdoa untuk minta dibukakan jalannya, tercerahkan pikirannya supaya kalian bisa keluar dari titik terendah yang kalian alami sekarang. Jadi ini 5 cara ya yang menurut saya akan membantu kalian. Refleksi diri, mengkontrol yang bisa dikontrol, ambil keputusan sulit, dan pandang hidup ini seperti permainan, dan bersedekah dan berdoa. Semoga membantu ya.